warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap diberikan kesehatan ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amelia Dewi dengan NIM 2001723 dan di sini saya akan ditemani oleh dua orang rekan saya yang bernama Azahra Nur Fauzia Hanum dengan NIM 2004410 dan Nurul Latifah dengan NIM 2008808. Di sini kami sebagai kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Oke, daripada nunggu lama, kita langsung membahas topik saja yuk. Topik yang pertama akan dibahas oleh Nurul Latifah. A. Pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. 1. Menurut Lore, perkembangan sosial merupakan suatu proses di mana individu melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan dan tuntutan kehidupan kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain dalam. Sedangkan menurut Hattersall dalam ujian 2007-244 merumuskan pengertian emosi sebagai situasi psikologis yang merupakan pengalaman subjektif yang dapat dilihat dari reaksi wajah dan tubuh. Jadi dapat disimpulkan pengertian perkembangan sosial dan emosional anak usia dini merupakan perkembangan dan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, memiliki rasa pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan tingkah laku. Selanjutnya, perkembangan individu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok sosial. Kelompok sosial ini biasanya anak cenderung senang bersosialisasi dengan orang sekitarnya. Bahkan mereka merasa bahagia jika selalu berada di dekat orang lain. Sedangkan kelompok non-sosial merupakan individu yang tidak mencerminkan proses sosialisasi. Biasanya mereka tumbuh menjadi orang yang antisosial. Akibatnya, individu antisosial ini ditolak bahkan dikucilkan oleh kelompok sosialnya. Next, menurut Syamsu Yusuf, bentuk-bentuk perilaku pada masa anak ditandai dengan 1. Pembangkangan atau negativisme, yaitu bentuk tingkah laku melawan. 2. Agresif atau aggression, yaitu perilaku menyerang baik secara fisik maupun verbal. 3. Berselisih atau bertengkar, quarreling, terjadi apabila anak merasa tersinggung atau terganggu dengan sikap dan perilaku orang lain. 4. Menggoda atau teasing, yaitu bentuk lain dari agresif. Yang kelima, persaingan atau rivalry, merupakan kompetisi, merasa bahwa dirinya lah yang paling unggul daripada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan sosial dan emosional pada anak usia dini. Menurut Kartini Kartono, ia mengungkapkan bahwa ada beberapa ciri khas yang akan terjadi pada anak usia dini. Yang pertama adalah anak akan bersifat egosentris naif. Maksudnya, anak akan memandang dunia dan lingkungannya menurut pemahaman dan pengetahuan dirinya sendiri, dan terkadang anak akan bersifat egois. Yang kedua yaitu mempunyai relasi sosial dengan benda-benda atau manusia yang bersifat sederhana dan primitif. Maksudnya, di sini anak akan berfantasi bahwa benda-benda tersebut adalah temannya. Yang ketiga yaitu kesatuan jasmani dan rohaninya tidak akan pernah terpisahkan. Oleh karena itu, anak akan melakukan penghayatan dan diekspresikan dengan spontan. Yang keempat yaitu sikap hidup yang fisiognomis. Artinya,
anak belum bisa membedakan mana benda hidup dan benda mati. Seperti ia mengira bahwa benda-benda yang ada di sekitarnya itu adalah benda hidup seperti dirinya dan bisa menganggap itu sebagai temannya sendiri. Dalam perkembangan emosi, pada masa anak-anak akan ada 3 hal yang mendominasi emosi tersebut. Yang pertama yaitu ada rasa bangga, rasa malu, dan rasa bersalah. Rasa bangga ini muncul karena target yang ia inginkan sudah tercapai. Nah, anak ini akan mengekspresikannya dengan kebahagiaan, dengan rasa senang, bahkan kepercayaan dirinya itu pun akan lebih bertambah lagi. Nah, yang kedua itu rasa malu. Rasa malu itu muncul karena anak merasa bahwa dirinya itu tidak mampu untuk memenuhi standar atau target tertentu. Misalkan ada anak yang disuruh maju ke depan untuk bernyanyi di depan teman-temannya, tapi ia tidak mau karena ia merasa malu, ia tidak bisa bernyanyi di depan teman-temannya tersebut. Ketiga, ada rasa bersalah. Rasa bersalah ini muncul karena anak menilai perilakunya itu adalah sebagai sebuah kegagalan dan kesalahan. Dalam mengekspresikannya ini, anak biasanya terlihat murung, sedih, bahkan kecewa atas kegagalan yang telah ia buat. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Azahra. Menurut psikologi, karakteristik perkembangan anak usia dini dapat dilihat berdasarkan 3 tipe temperamen anak, yakni yang pertama, anak mudah diatur atau disebut juga easy child, di mana di tipe ini anak itu mudah beradaptasi dengan pengalaman atau lingkungan baru, memiliki rutinitas tidur yang teratur, dan suasana hati yang positif. Yang kedua, ada anak sulit diatur atau disebut juga difficult child, di mana dalam tipe ini anak itu emosinya kerap meledak jika suasana hati tidak baik, sering menangis, tidak selalu buruk. Anak yang sulit diatur memiliki perilaku yang tekun dan bersemangat. Yang ketiga, ada anak yang membutuhkan waktu pemanasan lama atau slow to warm up, di mana disebut pemalu atau sensitif, karena ia tidak nyaman dengan hal baru, cenderung lambat beradaptasi, jarang berpartisipasi secara aktif, dan seringkali menunggu semua hal itu diserahkan kepada dia. Temperamen sendiri memiliki arti gaya perilaku. Temperamen anak berarti gaya perilaku anak, menentukan reaksi mereka terhadap situasi tertentu, bagaimana anak mengekspresikan emosinya. Karakteristik perkembangan emosional pada anak usia dini diantaranya emosi berlangsung singkat, emosi anak dapat diketahui dari gejala perilaku, kekuatan emosi anak dapat berubah, serta ekspresi emosi anak dapat berubah. Intinya, emosi pada anak usia dini ini cepat sekali berganti, waktunya sangat singkat dan mudah sekali berubah. Seperti contoh seorang anak yang menangis karena diusili oleh temannya. Kemudian datanglah seorang guru, menenangkan, lalu memberinya sebuah coklat. Karena anak itu menyukai coklat, secara tidak sadar, nangisnya itu berhenti dengan sendirinya. Berbeda halnya dengan orang dewasa, seperti contohnya wanita dewasa yang putus dengan kekasihnya. Kesedihannya itu tidak hanya di hari itu saja, tetapi besoknya masih bisa dia ingat atau bisa terjadi lagi. Aspek pendukung perkembangan sosial emosional anak usia dini. Dalam mengembangkan sosial emosional anak, diperlukan metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan aspek tersebut. Di antaranya adalah keteladanan. Pembelajaran melalui keteladanan adalah pembelajaran melalui contoh yang baik, seperti keteladanan dalam beribadah, yaitu adab dalam berdoa dan sholat. Lalu ada metode mendongeng atau bercerita. Mendongeng atau bercerita ini kegiatan yang memiliki keahlian khusus seperti mengatur gaya dan intonasi ketika bercerita. Agar apa? Agar anak tertarik untuk mendengarkan juga memahami cerita tersebut.
Lalu ada bermain kooperatif, di mana permainan yang dilakukan oleh sekelompok anak, di mana setiap anak mendapat peran dan tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada bermain peran. Bermain peran ini, kegiatan ini melibatkan unsur imajinasi dan imitasi pada orang dewasa, pada perilaku orang dewasa. Contohnya adalah dokter-dokteran, rumah-rumahan. Lalu ada kegiatan outbound, kegiatan bermain yang dilakukan di alam. Lalu ada pembiasaan, bentuk-bentuknya adalah kegiatan rutin. Pembiasaan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan aspek sosial dan emosi anak usia dini antara lain pembiasaan rutin, spontan, dan keteladanan. Pembiasaan rutin ini kegiatan yang dilakukan setiap hari, misalnya baris, doa sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan. Lalu ada pembiasaan spontan, di mana kegiatan ini dilakukan secara spontan, misalnya meminta tolong dengan cara yang baik. Berdasarkan materi yang telah kami paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik perkembangan sosial dan emosional pada anak berlangsung secara singkat dan cenderung kompleks ketika anak menginjak usia 3 tahun yang dapat dilihat dari gejala dan tingkah lakunya. Pada masa ini, anak mulai bermain dan belajar bersama teman-teman sebayanya di luar rumah. Tahap ini biasa disebut juga dengan tahap belajar sosial melalui perkembangan kognitif. Sekian yang dapat kami paparkan. Apabila ada tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.